Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Irfan Al-Ayat. Ya, kalian bisa manggil saya Irfan. Kali ini saya akan mereview bukan mereview ya bahasanya ya. Membaca atau menjelaskan, mengkaji, mendaras. Ya, mentadarus buku yang viral di jagat dunia intelektual. Para akademisi, terutama mahasiswa baru baik S1 maupun S2 pasti tidak asing dengan buku ini. Akhir-akhir ini buku ini memang laris, bahkan diperbincangkan sangat ramai di YouTube. Kalau kalian searching bedah buku Yuval Noah Harari, wah pasti banyak yang mengkajinya. Salah satu yang menarik ketika mengkaji buku ini, nggak apa-apa kan? Iya kan, interaksi. Yang kayak gini jangan di-cut ya. Iya. Yang menarik dalam mengkaji buku ini, yang menurut orang-orang menarik, itu ada itu dua tokoh itu yang saya ketahui. Yang pertama Budiman Sujatmiko, dia pernah mengulas buku ini di channel YouTube-nya. Terus yang kedua ini Kania Cita Erlani. Nah, itu juga dia mengulas buku ini. Dia berusaha mengomentari buku ini melalui sudut pandangnya. Pertama dia jelaskan, mentasawur, mengkonsepsi buku ini, kemudian dia komentari. Nah, sekali ini kita membuat konten spesial. Kita akan mendaras buku Apa ini. itu mendaras? Mendaras itu seperti kita ngaji gitu ya, ngaji kitab kuning misalnya. Kalau kita di pondok, yang nggak pernah mondok meskipun itu ya kita jelaskan per paragraf, atau kita cari intisari per halaman maupun per subbab gitu. Kita jelaskan supaya pendengar juga seperti membaca buku ketika mendengarkan vlog book audiobook apa jenenge? Ini namanya apa channel? Bookcast kita. Book Podcast kita. Nah, kita akan mengkaji buku berat katanya. Ya, berjudul Sapiens. Kalau di sini kan terbalik ya kacanya. Nanti enggak terbalik. Sapiens. Nah, riwayat singkat umat manusia. Ini versi terjemahan ya. Saya kira memang versi terjemahan itu tidak bisa mewakili versi yang asli, tapi untuk memudahkan saya dalam membaca, karena bahasa Inggris saya juga tidak mahir-mahir amat, saya akan persembahkan untuk kawan-kawan yang ada di rumah gitu ya. Rumah siapa? Itu. Karya Yuval Harari Noah. Iya, ada pertanyaan? Iya, lanjut aja Mas. Oke. Sapiens ini buku booming, dan saya rasa disebut berintelektual akhir-akhir ini harus membaca buku ini. Kenapa? Kayaknya begitu ya, karena buku ini berisi tentang riwayat singkat umat manusia, mulai dari kemunculan Homo sapiens terus sampai pada pola pikir manusia saat ini yang cenderung merusak. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh apa sebenarnya itu? Jadi dijelaskan oleh buku ini. Dinamika yang terjadi hari ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan perjalanan umat manusia di dalam sejarah. Ini dijelaskan secara singkat di buku ini, meskipun singkatnya ini lebih dari 500 halaman. Ini sama kalian footnote-nya ya. Ini. Jadi untuk sekedar wacana, bahasa ininya onani wacana ya, atau onani intelektual, keren-kerenan, berargumentasi di depan forum intelektual untuk membrainwash adik-adik kader ya, untuk yang mahasiswa Ormek ya, atau yang kakak-kakak BEM, membrainwash adik-adik yang berada di jurusan filsafat, jurusan ilmu sosial atau apapun itu, harus membaca buku ini. Dan untuk adik-adik supaya punya pertahanan untuk menghadapi brainwash-nya kakak-kakak, harus juga membaca buku ini. Itu. Nah, yang saya baca tidak semuanya, karena ini nanti berseri sampai berapa seri teman-teman? Iya, ya sehabisnya itu Mas. Boleh.
Hah? Nanti. Paling 20 kan, Be. 20 seri. Iya. Oke, berarti kita baca per bab. Iya. Nah, satu bab terdiri dari 4. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, 5 subbab, 4 subbab. Pokoknya subbabnya ada 20, maka 20 pertemuan. Nah, kita pakai metode ya semi membaca. Nah, supaya kita tidak mengurangi orisinalitas dari Konten itu. Nah, supaya orang juga tahu buku ini sudah berbobot apa tidak. Nah, bab pertama adalah bab, atau saya jelaskan semuanya bab-babnya. Enggak. Langsung saya- bab pertama aja. bab Biar pertama. penasaran. Ya, oke. Bab pertama yang dibahas dalam buku ini ya, bukunya Yuval. Seorang yang searching sendiri. Nah, itu. Yang punya ya pokoknya searching sendiri. Bab pertama membahas tentang revolusi kognitif judulnya. Terdiri dari 4 subbab. Yang pertama hewan tak berarti. Yang kedua pohon pengetahuan. Yang ketiga sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Yang keempat banjir besar. Dari judulnya ini saja ada muatan-muatan yang kontroversial kan, misalnya banjir besar Noah dan kisah penciptaan umat manusia Adam dan Hawa. Misal pohon pengetahuan berarti kisah tentang turunnya Adam ke bumi. Ya, ada satu pohon kalau dalam Islam pohon kuldi. Ya. Yang pertama adalah yang teori yang sangat kontroversial di ranah akademik, ini diakui atau tidak, tapi kalau kita belajar ilmu biologi sejak kita SMP pasti ini diakui, yaitu tentang menerima atau tidaknya kita terhadap teori evolusi. Ya hewan yang tak berarti, tapi perspektif evolusi sangat dipakai dalam buku ini. Itu saja sebagai pembuka babnya. Jadi sekarang kita akan menerangkan revolusi kognitif. Bab 1, revolusi kognitif. Bagian dari 4 bab besar ya. Bab-bab selanjutnya sekalian silakan kalian beli bukunya sendiri ya. Pokoknya bab 1 berjudul revolusi kognitif. Subbab pertama berjudul hewan tak berarti. Hari ini kita akan mengulas subbab dari bab revolusi kognitif yang berjudul hewan tak berarti. Siapa itu? Oke. Mari kita buka bukunya. Ini bukunya, ini yang saya pegang putih ya. Mungkin ada versi yang lainnya. Ini pun juga sebenarnya versi saya beli di Gramedia. Jadi mungkin ada versi-versi lainnya. Itu pun cuma terjemahan. Hewan tak berarti. Ya, Yuval saya kira di subbab pertama ini mengantarkan dengan sangat cerdas ya. Atau menceritakan bukunya dengan sangat cerdas karena dia memulai itu dari sejarah yang kontroversial, itu dari sejarah terbentuknya manusia sampai diterimanya bahwa keturunan kita adalah seorang kera. Itu sampai dia ingin mengulas itu, adanya pembagian-pembagian bagaimana cara kita menerima logika itu, dan ini sangat menarik sekali kalau kita baca itu. Terlepas perdebatan itu semua. Nah, manusia yang ada hari ini itu ternyata di dalam sejarah itu pernah melalui proses-proses sejarah sehingga dia ada hari ini, dan proses sejarahnya itu sebenarnya proses sejarah yang sangat kelam. Sangat kelam. Sebelum berbicara tentang umat manusia terbentuk, Yuval ingin meyakinkan kita untuk flashback ya, bahwa semua itu bergerak melalui sistem evolusi. Ya, sistem evolusi. Pertama, dia di bagian pembuka bukunya dia menjelaskan sekitar 13,5 miliar tahun silam, zat, energi, waktu, dan ruang terlahir dalam apa yang kita kenal sebagai ledakan besar. Ya, teori ledakan besar itu kalau dalam ilmu fisika disebut Big Bang, teori Big Bang. Kisah tentang bagian-bagian mendasar alam semesta yang bisa kita sebut sebagai fisika. Jadi penciptaan pertama itu adalah reaksi fisika, ledakan besar gitu kan, Big Bang. Ada juga teori nebula kan, bahwa dunia itu awalnya itu
kabut ya, kabut yang kemudian memanas dan lain sebagainya, dan itulah pokoknya. Nah, kalian bisa baca, saya bukan ahli fisika. Itu. Jadi evolusi pertama alam semesta ini adalah fisika. Setelah itu dari fisika dia berkembang menuju evolusi kimia. Kimia di sini dijelaskan terjadi di bumi sekitar 300.000 tahun ya, setelah muncul zat dan energi mulai bergabung menjadi struktur-struktur yang kompleks yang disebut atom. Jadi setelah ledakan yang besar ya, itu ya. Kan ada satu zat, ada energi yang memendar gitu kan. Memendar. Ada yang sifatnya itu tarik menarik, ada yang sifatnya itu menjauh ya. Ikatan-ikatan antar zat, antar energi inilah yang kemudian membentuk satu reaksi yang disebut atom, memadat ya. Nah, kisah hubungan percintaan ya antara atom satu dan atom yang lainnya, kemudian secara fisika, kemudian secara biologis kita mengenal sebagai satu bentuk molekul ya, hubungan antara atom, molekul dan interaksinya. Itu kemudian disebut sebagai reaksi kimia. Nah, reaksi kimia inilah yang menjadi akar lahirnya kehidupan. Nah, yang kemudian muncul ini reaksi yang ketiga yang disebut reaksi biologis. Nah, itu. Jadi setelah reaksi fisika, kimia, kemudian lahirlah reaksi biologis yang kemudian menciptakan kehidupan. Ya, banyak sekali teori-teori biologi yang mengupas itu kan, Louis Pasteur atau siapa gitu. Abiogenesis, biogenesis gitu. Tentang proses dari hidup itu dari mana, dari benda mati atau dari sesuatu yang hidup. Banyak terjadi. Setelah dan kehidupan itu mulai berproses secara biologis sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Nah, 300 tahun setelah reaksi fisika itu kan reaksi kimia. Nah, tapi reaksi fisika sendiri kan terjadi 13,5 miliar tahun ya. Tapi kalau reaksi biologis baru terbentuk 3,8 miliar tahun yang lalu. Di satu planet ya yang kita sebut bumi, karena di luar planet bumi kita masih belum temukan adanya tanda-tanda kehidupan secara biologis ya. Itu hanya zat-zat mati, zat karbon, zat nitrogen dan lain sebagainya, hanya zat-zat mati. Nah, organisme-organisme hidup ya hanya kita temukan di bumi. Nah, 3, miliar tahun yang lalu bumi menjadi tempat ya molekul-molekul tertentu ya berpadu membentuk struktur-struktur amat besar dan rumit yang disebut organisme. Nah, kisah-kisah biologis inilah yang ingin dipaparkan oleh si Yuval dalam menjelaskan siapa itu Homo sapiens dan bagaimana tabiat mereka yang sesungguhnya. Nah, di bumi ya, di bumi setelah terjadi revolusi biologis kan itu tercipta itu kehidupan. Di ranah manusia sendiri, evolusi kemanusiaan itu ya, atau berkembangnya taraf pengetahuan manusia itu ada 3 teori menurut Yuval, yaitu 3 teori ini dirangkum dalam bentuk revolusi. Yang pertama revolusi kognitif ya. Entah ini Yuval mencuplik dari mana, tapi yang jelas saya membaca punya Yuval yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Terus yang kedua revolusi pertanian yang terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu, dan yang ketiga revolusi sains yang terjadi sekitar 500 tahun yang lalu. Nah, ini tadi mula-mula kehidupan manusia itu sangat stagnan ya, sangat linear ya, tidak terjadi gejolak apa-apa kecuali gejolak alam liar. Ya, rantai makanan atau jaring-jaring makanan itu tidak tumbuh dengan cepat, tapi tumbuh dengan alamiah sekali, dengan teratur. Ya, singa ya makan ini, manusia ya berburu ini, manusia diburu ini gitu. Itu sebelum revolusi kognitif. Itu.
Jadi sebelum 70.000 tahun yang lalu, aktivitas keturunan kita, leluhur kita itu masih menjalankan aktivitas yang sangat alamiah seperti hewan-hewan yang lainnya, gitu. Karena kita dianggap sebagai dalam perspektif buku ini kita dianggap sebagai ras dari kingdom Animalia, juga sebuah ras hewan yang berpikir ya, dalam bahasa kita memang kita hewan gitu. Itu terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Itu. Nah, pertanyaannya, revolusi kognitif ini apa yang melatar belakanginya? Itu nanti kita jelaskan di sini. Jadi 70.000 tahun yang lalu manusia itu seperti kita sebenarnya. Seperti kita. Seperti kita hari ini. Seperti kita hari ini ya, dengan kapasitas menurut ini ya, kapasitas otak mungkin ya seperti manusia modern hari ini. Ya. Tapi hanya saja tingkat kognisinya tidak berbeda dengan kita, perspektif kognisinya. Itu. Nah, revolusi kognisi yang terjadi 70.000 tahun yang lalu menjadi satu titik balik pola pikir yang sangat berubah ya. Evolusi pola pemikiran yang sangat berubah tentang kehidupan. Jadi 2,5 juta tahun yang lalu orang tidak pernah berpikir adanya alam modern hari ini, adanya pesawat, adanya orang yang ingin pergi ke bulan dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam buku ini. Itu tadi seperti apa? Di bagian hewan tak berarti ini itu menjelaskan kondisi manusia 70.000 tahun sebelum 70.000 tahun yang lalu, sebelum revolusi kognisi. Jadi untuk yang revolusi kognisi sampai ke sini kita tidak menjelaskan di sini ya, itu. Nanti apa itu revolusi kognisi dan dasarnya nanti mungkin ikuti setelah bab ini ya, Oke. Nah, sebelum itu, otomatis karakteristik manusia hari ini juga mirip dengan karakteristik hewan dalam hal pengklasifikasian gitu. Hewan itu kan hari ini secara taksonomi kan, taksonominya kan diklasifikasikan menurut taksonomi ya, menurut klasifikasi tertentu. Misal ada spesies, ada genus kan, ada family kan, ada ordo, ada kingdom dan lain sebagainya. Nah, hewan juga memiliki genus kan. Misal antara kuda, kalau di sini disebut kuda sama keledai, itu berada pada satu genus yang sama tapi dia dengan spesies yang berbeda. Nah, misal maksudnya pada keluarga yang sama tapi dengan spesies yang berbeda, bentuknya hampir mirip tapi mereka tidak bisa kawin mawin ya. Terus di sini juga dijelaskan misal singa, harimau, macan tutul itu dan jaguar itu berada pada satu genus yang sama. Genus itu namanya marga yang sama yang disebut dengan Panthera. Tapi kucing-kucingan. Tapi dia tidak bisa kawin mawin. Macan tutul tidak bisa kawin dengan singa. Nah, itu terjadi di hewan. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia, apalagi dengan manusia Homo sapiens yang katanya leluhur kita. Apakah Homo sapiens itu berdiri sendiri? Tidak terafiliasi dengan spesies sebelumnya. Kan ada singa, harimau, macan tutul. Misal Homo sapiens itu adalah singa, lalu harimaunya yang mana? Gitu. Yang memiliki kapasitas otak yang mirip dengan kita tapi tidak bisa kawin dengan kita. Nah, itu. Nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali ya. Tapi kalau kita mengacu pada sejarah juga dijelaskan di sini ya, dalam subbab dari subbab ya yang disebut rahasia yang tersimpan rapat.
Ya. Nah, ini pertanyaannya selanjutnya, apakah benar ya kita ini dulu, nah yang disebut manusia itu yang punya akal itu cuman kita, yang disebut Homo sapiens. Apakah tidak ada spesies yang sejenis kita yang juga bisa spesies, Mas? Oh, spesies ya. Spesies yang sejenis kita yang bisa berpikir, yang bisa berburu, yang bisa apa dan lain sebagainya. Apakah tidak ada yang bisa melakukan aktivitas seperti kita? Faktanya selama 10.000 tahun terakhir kitalah yang mendominasi planet ini kan, planet bumi ini. Pertanyaannya, dari mana itu terjadi? Apakah ada fakta bahwa ada manusia selain kita? Di sejarah ternyata ada. Ada yang disebut dengan Australopithecus ya, di Korea. Dan banyak, misal kalau kita di Indonesia ada Homo soloensis, Homo wajakensis, kalau di barat sana ada Homo neanderthalensis, ada Pithecanthropus erectus ya. Itu kalau manusia kera ya, tapi itu manusia yang lebih kuno. Yang lebih kuno lagi Meganthropus paleojavanicus misalnya. Tapi ras Homo soloensis, Homo wajakensis dan lain sebagainya, ya Homo neanderthal, ternyata menurut si Yuval itu pernah hidup satu masa dengan Homo sapiens. Apa nanti? Lanjut. Endang. Lanjut. Yes. Ternyata pernah hidup satu masa dengan Homo sapiens. Nah, terminologi manusia menurut buku ini bukanlah hanya terdiri dari Homo sapiens sebenarnya. Yang disebut manusia dalam buku ini juga mengacu pada ras-ras yang telah punah. Homo sapiens dan lain sebagainya yang kita sebutkan tadi. Itu menurut apa si Yuval. Jadi dia menyanggah perspektif yang ada hari ini bahwa manusia itu dia bersifat linear pola evolusinya. Dia tetap mengakui ternyata bahwa manusia itu berasal dari kera dan lain sebagainya, tapi tidak linear. Misal dia awalnya dari ergaster ya, dengan satu manusia yang ditemukan di lapisan Pleistosen mana gitu ya. Habis itu Erectus ya, dari ergaster manusia yang berjalan dengan 4 tangannya itu ya, 4 kaki ya. Terus ergaster menjadi Erectus ya, Erectus menjadi Neanderthal ya, Neanderthal menjadi Homo sapiens ya. Itu kan pola-pola pikir yang evolusi yang lama, tapi dia tidak mengakui ini, bahwa ternyata pola evolusi manusia tidak linear begitu. Kita pernah hidup satu zaman dengan Homo soloensis. Dia tunjukkan itu melalui rentang waktunya. Misal Homo neanderthalensis itu masih ada sekitar 30.000 tahun yang lalu. Kalau Homo soloensis masih ada sekitar 50 atau sekitar 70 tahun yang lalu. Di mana kita masih ada gitu. Di situ. Nah, itu yang kemudian disebut, makanya si Yuval ini memberi subbab judulnya di subbab ini kan ada judul revolusi kognitif ya. Judulnya di subbabnya ada hewan tak berarti. Nah, subbabnya lagi dia untuk memberi kita semacam rumusan masalah ini diberi judul rahasia yang tersimpan rapat. Ada apa dengan Homo sapiens sehingga dia masih ada hari ini? Ada apa kira-kira? Itu pertanyaan yang atau rumusan masalah hipotesa yang luar biasa yang dikemukakan oleh Yuval Harari Noah. Itu deh. Kemudian dia menjelaskan bahwa ternyata dinamika sejarah itu bisa melahirkan manusia hari ini ya. Mungkin manusia yang ada hari ini itu
adalah manusia yang paling cerdas daripada manusia yang lainnya sehingga dia bisa bertahan. Bisa karena dia itu kawin mawin. Bisa karena dia dengan ras homo yang lainnya sehingga DNA-nya itu bisa silang begitu. Bisa karena dia itu yang ada hari ini itu membantai yang sebelumnya atau teori pergantian yang ada hari ini digantikan dengan yang lainnya seperti teori evolusi sebelumnya tidak harus membantai begitu. Tapi yang jelas manusia hari ini memiliki kecerdasan yang lebih cerdas daripada manusia-manusia yang sebelumnya. Yang mungkin sebelum itu masih Ergaster, Erectus, kemudian ke Homo Neanderthal dan lain sebagainya. Itu manusia. Nah, manusia yang cerdas ya, dengan ketika dia sudah bisa berdiri tegak, Homo erectus artinya manusia yang berdiri tegak ya. Homo erectus dia berdiri tegak, itu juga memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Proses biologis ya, evolusi biologis membuat manusia itu akhirnya cenderung untuk bisa bertahan hidup ya. Yang awalnya dia memungut makanan-makanan kecil, sisa-sisa buruan singa ketika memburu rusa, sisa-sisanya bangkai-bangkainya itu dimakan oleh manusia atau dia hanya mengunyah dari tetumbuhan dan biji-bijian. Akhirnya dia bisa, karena berdiri tegak, dia bisa lari, dia bisa menggunakan senjata ya, dia bisa dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa melakukan penaklukan yang lebih rumit, yang tidak hanya memungut biji dan tentu menggunakan alat-alat. Dan itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dengan kapasitas otak yang semakin kompleks, otomatis penggunaan tubuh juga semakin kompleks karena beban berpikir juga mempengaruhi beban porsi tubuh. Itu dijelaskan secara evolusi bagaimana terciptanya manusia. Dan ada satu part yang menjelaskan misal bagaimana kita mulai menghargai seorang perempuan. Jadi ketika manusia sudah berdiri tegak ya, kapasitas otaknya sudah kompleks begitu ya. Artinya porsi tubuh itu menjadi semakin banyak terpakai kan. Pinggang yang awalnya lebar itu menjadi digunakan untuk menopang tubuh menjadi semakin sempit. Akhirnya proses melahirkan menjadi semakin sulit, semakin harus melalui treatment tertentu ya. Nah, ada semacam revolusi ini laktasi ya, di mana perempuan akhirnya lebih dikultuskan. Yang awalnya dia tuh bisa melahirkan dan anaknya itu kalau laki-laki dia harus mengikut bapaknya ya, dan mudah sekali bagi perempuan untuk melahirkan ya. Ketika dia melahirkan semakin sulit, maka seorang laki-laki itu harus menjaga perempuan itu akhirnya memenuhi kebutuhan laktasinya, nutrisi dan energinya, sehingga anak itu lahir dengan sehat. Ya, dari situlah perempuan akan menuntut lebih. Ya, saya mau ini. Ya misal dari paradigma ngidam hari ini mungkin sejarahnya dari masa purba. Mungkin begitu. Nah ini saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki atau laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Tapi menurut buku ini munculnya kapasitas otak yang besar ya, yang itu entah dari mana lahirnya ya, tidak dijawab di sini. Itu menghasilkan dominasi perempuan. Nah itu perilaku dominasi perempuan. Jadi selama ratusan tahun kita dijajah oleh perempuan, kita menjajah perempuan, tapi selama ratusan tahun lagi juga nanti ada masanya kita dijajah oleh perempuan ya. Mungkin anekdotnya begitu ya, saya nggak tahu lah. Itu. Nah, itu. Apalagi dengan ketika kita memperhatikan alam, adanya petir menghasilkan api, akhirnya kita bisa tahu kegunaan dari api, melahirkan teknologi memasak kan, ada muncul tembikar-tembikar dan alat-alat baru tentang masakan. Dan itu berkembang sekitar abad-abad revolusi kognisi ya, yang kita sebut 70.000 tahun yang lalu. Nah itu, manusia dengan corak itu yang bisa memasak, yang pengasih dan penyayang sesama anaknya dan lain sebagainya, tidak hanya manusia Homo sapiens awalnya. Ternyata. Iya, menurut semua juga bisa Homo sulensis yang
Homo ajacensis, Homo neanderthalensis dan lain sebagainya. Karena ini terjadi jauh juga sebelum revolusi kognitif terjadi. Itu. Nah, revolusi kognitif ini yang kemudian dimiliki oleh Homo sapiens. Apa itu nanti kita jelaskan di sebab-sebab selanjutnya. Jadi selama tahun 1500 tahun yang lalu ya, ras kita adalah ras pinggiran. Manusia ya, manusia. Dia tidak bisa mengontrol hewan yang lainnya. Raja hutan mungkin tetap singa. Atau T-Rex mungkin ya, kalau kita menangi zaman T-Rex berapa juta tahun yang lalu. Itu. Selama 150 tahun yang lalu kita masih ras pinggiran. Kita belum bisa menaklukkan siapapun ya. Kita masih mengendal 150 tahun yang lalu, sekitar tahun itulah. 150 tahun yang lalu. Itu ya, sebelum 70.000 tahun yang lalu. Ya, itu pokoknya puncak-puncaknya 150 tahun yang lalu. Itu. Ketika kita masih belum bisa berpikir logis. Jadi kita masih mengandalkan api itu masih dari petir. Gitulah dan lain sebagainya. Kita masih belum apa-apa. Dijelaskan terlepas dari manfaat api 150.000 tahun yang lalu. 150.000. 150.000 tahun yang lalu maksudnya, iya. Sorry. Gak apa-apa. Itu manusia masih merupakan makhluk pinggiran dengan api. Manusia sudah bisa. Berarti 150.000 tahun lalu itu periode ditemukannya api kira-kira. Ya, kadang-kadang dia membakar hutan, namun kalau semua spesies diperhitungkan tetap saja barangkali tak sampai 1 juta manusia yang hidup di antara Nusantara dan semenanjung Iberia ketika itu, sekedar kedipan di radar ekologis. Jadi manusia dulu itu masih sangat sedikit. Ya, semenjak dia mengenal api 150 juta tahun yang lalu, dia masih orang-orang pinggiran. Sejak dia mengenal api itu. Tidak sebesar hari ini yang jumlah populasinya ada sekitar 7 miliar ya populasi umat manusia. Lalu Homo sapiens yang ada hari ini tuh dari mana? Dari mana? Lalu homo yang ada sebelumnya kemana? Kemana dia? Nah, ada 2 teori yang dikemukakan oleh Yuval ya. Pertama, teori kawin mawin, bahwa kita ini sebenarnya seorang makhluk ya yang kawin mawin. Kita kawin mawin sebenarnya. Kawin mawin dengan ras-ras homo yang lainnya. Makanya ada kecenderungan persilangan DNA. Jadi DNA Homo sapiens itu bisa kita temukan. Jadi imbas dari kawin mawin itu adanya keragaman DNA gitu. Jadi makanya kalau kita teliti orang Eropa dengan orang kita, pasti dia memiliki satu karakteristik. Nah, karakteristik itu ditinjau dari DNA-nya. Jadi Homo sapiens dia awalnya 150.000 tahun yang lalu, dia dari Afrika Utara ya. Dia bergerak ke atas, ke utara, ketemu sama Homo neanderthal. Dia kawin. Terus Homo sapiens ketemu sama Homo denisova, dia juga kawin. Homo denisova ini cikal bakal dari ras melanozoid atau negroid ya. Dia kawin dan lain sebagainya. Jadi menjadi keanekaragaman gen gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada gen Neanderthal yang dominan? Jadi ada 2 teori ya. Pertama teori kawin mawin. Ini saja yang saya jelaskan. Yang kedua adalah teori pergantian tadi. Kenapa kok tidak ada ras Neanderthal yang dominan? Kenapa hanya ras sapiens yang dominan? Bahkan ras Neanderthal hanya memenuhi 3% atau 4% dari DNA ras-ras orang Homo sapiens. Makanya teori kawin mawin ini lemah. Makanya buku ini mengakui teori pergantian. Replace gitu ya. Replacement. Jadi yang jelas adalah manusia yang ada hari ini
itu melakukan suatu kejahatan besar terhadap manusia sebelumnya. Oh. Tapi meskipun begitu, si Yuval juga mengakui, oh ternyata di gen manusia itu juga sempat ditemukan DNA Neanderthal. Nah, bagaimana cara Yuval menjelaskan itu? Neanderthal itu apa? Homo dari Eropa, Oh. ras Homo dari Eropa. Bagaimana si Yuval menjelaskan itu? Kalau dia menolak kawin-mawin, akhirnya dia bilang begini, tidak semua spesies yang berbeda itu tidak bisa kawin. Pasti ada yang disebut anomali dalam proses ini kawin-mawin. Jadi tidak semua kuda itu tidak bisa kawin dengan keledai. Dalam proses biologi yang sangat panjang, bisa-bisa ada satu sistem yang mereka itu cocok. Cocok. Akhirnya dia kawin dengan Neanderthal ya. Awalnya dia bareng kawin dengan Neanderthal. Awalnya dia kan berdiri sendiri-sendiri. Neanderthal sendiri, Homo sapiens sendiri. Kita saling jatuh cinta tapi tidak bisa membuat anak, ya kan? Tapi ada satu kondisi di mana mereka itu juga kawin. Gennya itu cocok untuk mereka melahirkan anak. Anak jadah lah ya. Dari dua ras ini. Nah, inilah yang kemudian ketika para peneliti itu meneliti ya tentang DNA ras orang Eropa, ternyata mengandung sekitar 1-5% DNA ras Neanderthal. Sementara orang-orang Negroid dan Melanosoid semacam kita itu mengandung sekitar 5% ras dari Denisova. Keturunan Denisova itu ras Homo yang ada yang mewarisi ras Melanosoid sama Negroid. Gitu. Jadi dia tetap mengakui bahwa adanya Homo sapiens hari ini adalah fakta kehancuran ras Homo yang lainnya. Gitu. Kenapa ras Homo yang dominan tidak ada selain Homo sapiens? Mudah sekali kita temui ras Homo sapiens. Ini yang menjadi penutup dari hewan tak berarti ya, yang dibahas dalam subbab pertama ini dari bab evolusi kognitif. Ya, dia mengakhiri pembahasan buku ini dengan pertanyaan yang sangat reflektif. Kita tahu bahwa kita replacement dari atau replace ya, penggantikan itu apa sih sosokan Inggris? Ya, pergantian. Pergantian ya, remove. Nah, itu kata sosokan intelektual lah. Dari apa unsur-unsur yang lain. Pertanyaan adalah apa rahasia kesuksesan kita sehingga kita ini bisa menggantikan. Kenapa ras Homo lainnya tidak memiliki watak seperti kita? Atau memiliki watak tapi kita yang menang? Kenapa? Bagaimana kita berhasil bermukim dengan sedemikian cepat di sedemikian banyak habitat yang berjauhan dan berbeda-beda secara ekologis? Nah, di Afrika ada kita, di benua Amerika ada kita, Eropa, di Australia ada kita, bahkan di Asia ada kita. Bagaimana kita bisa bermukim dengan sangat cepat itu juga perlu dijawab. Bagaimana kita mendesak semua spesies manusia lain sampai punah? Mengapa bukan Neanderthal yang kuat, cerdas dan tahan dingin yang bertahan dari serangan hebat kita? Perdebatan itu terus berlangsung sengit. Jawaban yang paling mungkin adalah hal yang memungkinkan perdebatan itu sendiri. Homo sapiens menaklukkan dunia terutama berkat bahasanya yang unik. Dia berbicara tentang bahasa. Jadi ternyata dalam buku ini kita dijelaskan sebagai ras yang tidak paling cerdas. Yang paling cerdas adalah Neanderthal dengan kapasitas, dengan volume otak yang lebih besar. Untuk berapa cc-nya kalian searching sendiri. Cc volume otak maksudnya. Itulah riwayat singkat Homo sapiens sejak kemunculannya di bab pertama dan subbab pertama. Sangat menarik untuk dikaji. Kalau saya ingin bicara, saya doyan bicara. Kalau sudah bicara pengetahuan nanti gak mari-mari. Tapi ini kalian silakan renungkan. Ada pertanyaan? Sudah cukup bro. Nanti kita serahkan pada netizen. Ya, itu bab pertama, subbab pertama. Terima kasih. Salam. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.